Pagi kembali Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing. Bersyukur hari ini kita masih setia ya untuk beribadah. Sekalipun hujan, dingin, dan rasanya kemulan itu lebih enak ya di tempat tidur daripada bangun dan sama-sama cari wajah Tuhan. Saya merenungkan sebuah kisah di Matius minggu lalu. Dan perenungan saya ini akan saya bagikan kepada saudara-saudara semua. Matius 25 ayat yang ke-31. Judul perikopnya adalah penghakiman terakhir. Apabila, Matius 25 ya ayat yang ke-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan buat kita semua ya. Yesus sebagai Tuhan dan Raja dan kita ini adalah domba-dombanya, umat kesukaannya begitu. Nah, saya merenungkan ayat ini tentang apa sih yang Tuhan mau lakukan buat kita, perintah Tuhan buat kita supaya kita hidup benar. Saya saya tergelitik dengan kata-kata, kalau engkau melakukan pada saudaraku yang paling hina ini, sesungguhnya kamu telah melakukannya untuk aku. Saya mencoba merenungkan, hina itu apa ya? Karena kita ini bangsa Indonesia, kita orang Indonesia, dan ini ditulis dalam terjemahan kontekstual bahasa Indonesia, saya mencoba melihat ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata hina. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di online itu banyak ada. Kata hina itu mengandung dua arti. Pengertian yang pertama itu rendah kedudukannya, pangkatnya, atau martabatnya. Jadi orang-orang mungkin yang secara status sosial di bawah kita, orang-orang yang secara ekonomi di bawah kita, orang-orang yang secara pendapatan itu mungkin minus di bawah atau bahkan di bawah garis kemiskinan ya. Jadi yang secara kasat mata itu orang-orang yang memang di bawah kita kedudukan, pangkat dan martabat. Itu. Nah, kemudian yang kedua, kata hina yang kedua itu artinya adalah tercela, perbuatan yang tercela, perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik. Jadi lebih menekankan kepada kelakuan, perbuatan dan kelakuan yang tidak baik. Dan di situ dijelaskan semua contohnya apa. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini berarti kita berhadapan dengan dua bentuk kehinaan gitu ya. Kalau saya belajar dengan diri saya,
Kalau saya menghadapi orang-orang yang di bawah saya secara status sosial ekonomi, itu saya mudah sekali tergerak. Nggak tahu kalau, mungkin kecenderungan kita semua ya, kita akan mudah tergerak gitu. Ada orang miskin datang gitu kan, atau membutuhkan, kita dengan mudah kan memberi. Kemarin suatu pagi, kira-kira 3 hari yang lalu, saya berangkat ke sekolah bersama dengan anak saya. Kami semua berempat berangkat gitu ya. Lalu melewati sebuah pinggir jalan, hampir dekat ke sekolah, pinggir jalan. Tiba-tiba dari sebelum tempat itu begitu, saya melihat seorang bapak berdiri di pinggir jalan, ada sepeda di sampingnya dan sepeda itu ada barang-barang yang nggak jelas gitu ya. Saya menduga itu orang ODGJ. Lalu kemudian saya lihat celananya itu melorot, maaf ya, sampai ke bawah pantat. Saya lihat melorot dan dia tidak pakai celana dalam ya. Lalu saya melewati dia. Begitu saya melewati dia, saya lihat lagi ke bapak itu, ya terlihat semua alat kelaminnya terbuka begitu. Dan saya langsung teriak, bukan teriak karena histeris ya, karena melihat saya juga punya suami dan saya punya anak laki-laki 2 gitu. Tapi saya nangis, terus saya bilang, oh Tuhan Yesus, saya nangis. Terus anak saya Daniel bertanya, Mami kenapa? Mami sedih nak, karena kalau Mami punya kekuatan, gak harus kerja ini, gak harus antar kamu sekolah. Mami pengen berhenti. Entah orang nanti mau ngomong apa terserah, tapi Mami pengen perbaiki celananya itu. Mami pengen naik, Mami pengen kasih tali supaya gak kayak gitu. Saya bilang karena itu umat ciptaan Tuhan nak, kasihan. Dan dia ODGJ gitu. Nah saya bertanya, terus saya juga berkata, Tuhan kalau saya ini punya kekuatan, punya kenalan, mau saya bawa dia ke panti rehabilitas milik Departemen Sosial. Atau kalau saya punya yayasan gitu ya, saya ambil ya. Tapi saya nggak punya. Tapi saya berdoa hari itu, Tuhan kiranya ada orang-orang yang bisa menolong dia. Pada tahun 2020, ketika 2021 ya, ketika banjir terjadi di kota Semarang, daerah Dempel dan sekitarnya itu kena cukup parah. Teman-teman banyak yang kebanjiran, teman-teman kerja di daerah Dempel terutama. Terisolasi, nggak bisa makan. Saya dengan teman-teman, ayo kita kumpulkan, karena saya dekat pasar ya, kita beli ini betul itu, pakai dana kami. Saya berdua waktu itu dengan teman saya, kita ke Dempel, kita parkir di tempat yang paling aman, nitip ke orang gitu, kita jalan. Sampai sana saya agak nyesel sebetulnya, aduh itu banjirnya sepinggang saya. Kita ngelewati, waduh, saya bukan banjirnya, tapi saya derdek. Kinggone ulap ya yo, anak buaya gimana ya. Aduh, saya takut gitu ya. Tapi ya udahlah, kita ke sana, kita kasih. Mereka mengucap syukur, aduh terima kasih Miss Yuli, kita nggak bisa kemana-mana, kita bisa makan. Ya. Oh ya nggak apa-apa. Lalu kemudian sekian hari kemudian semakin parah, lalu mereka mungkin mengungsi ke tempat penginapan dan kami kirim makanan. Untuk hal yang begitu mungkin kita ini mudah tergerak. Untuk orang-orang yang secara ekonomi, secara pendapatan di bawah kita, secara martabat di bawah kita ini mudah mengasihi. Kalau dibawa di mana nih, di kantor misalnya, atau di mana kita ada office boy, cleaning service, itu kalau kita ada sisa, bukan sisa ya, kalau kita ada lebih makanan, ada lebih berkat, pasti mereka kita ingat. Kasih office boy, kasih cleaning service makanannya, atau kita ada baju apa, kasih dia. Kasih Pak Satpam, itu pasti. Kemudian ketika dia mau anaknya sakit, saya tanya, gimana anaknya sakit di mana? Kita kunjungi, kalau nggak sempat kunjungi, kita urunan yuk. Sebetulnya mereka outsourcing sih, bukan tanggung jawab kita, tapi sebagai orang yang punya kasih ya kan, ya udah kita bagi. Itu mudah sekali. Tetapi yang tidak mudah adalah ketika kita ini harus punya belas kasihan melayani orang yang dalam kategori kedua, yang hina dalam pengertian perbuatan, tingkah lakunya itu nyebelin, jengkel ke. Waduh, itu untuk melayaninya, baik kepadanya, mendoakannya itu susah. Itu enggak gampang dan tidak mudah. Dan di area ini itu kerap kali Tuhan izinkan banyak orang yang
diizinkan Tuhan seperti itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara semua, saya mau cerita ya. Sekian tahun yang lalu, saya lupa ya, 4 atau 5 tahun yang lalu, dalam sebuah komunitas Kristen gitu ya, orang-orang Kristen dalam sebuah komunitas yang orang-orangnya juga Kristen gitu. Saya ada di situ. Lalu ada laki dan perempuan, itu yang menjadi pembicaraan kami. Karena mereka ini dekat, berteman dekat. Tetapi mereka sudah beristri. Jadi mereka sudah punya pasangan gitu kan. Bagi kita, bagi saya secara pribadi, tidak pernah ada pertemanan laki dan perempuan bila sudah menikah. Tidak pernah ada persahabatan laki dan perempuan kalau sudah menikah. Karena itu akan bisa menjadi TTM. Kan? Kecuali pertemanannya sepasang suami istri berteman dengan sepasang suami istri. Nah itu berbeda. Saya punya banyak teman suami istri, kami pergi bareng, kami ngobrol bareng, kami kadang-kadang jogging bareng, renang bareng, kami dekat. Saya dekat dengan yang laki-laki karena adik rohani saya, dengan istrinya juga, kami dekat. Kalau misalnya Natal tahun baru ya saya cipiku gitu, bahkan saya cium, dia juga cium saya karena kami dekat. Suami saya juga tahu, jadi kami memang berteman. Tapi kalau hanya laki dan perempuan saja dan tidak diketahui pasangannya, itu kan berbahaya. Jadi pembicaraan kasak-kusuk. Sebagai orang yang lebih tua di situ dan supaya tidak ada kasak-kusuk, saya berinisiatif. Saya ajak bicara yang perempuan, teman wanita ini. Saya sampaikan bla 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 bla, enggak pantas lah, enggak baik lah. Apalagi sampai olahraga bersama, makan bersama, bahkan diantar kalau pas sakit. Aduh udah enggak bener itu. Udah, dia manggut-manggut, iya manggut. Sudah saya pikir selesai, oke ya kita berdoa bersama, selesai. Dia bercerita dengan teman laki-lakinya yang dekat tadi, yang teman saya juga gitu. Waduh, teman laki-laki ini marah besar. Status yang penuh dengan kata-kata hujat dan penghakiman, bahkan intimidatif. Nah kalau di dekat dengan saya gitu, pas saya ada, dia teriak-teriak, nyindir-nyindir, waduh. Kemudian kalau ada saya pas apa gitu, ada kursi, kita kan susun kursi gitu misalnya, nusunnya secara terang-terangan, ceplak-ceplak, banting-banting, udah sampai kaget saya. Atau pas kita keluar pintu begitu, secara sengaja pintu dibanting kencang, ceplak, waduh, kok saya nggak ngalami kayak gini di rumah saya kok di komunitas pertemanan saya malah diintimidasi gitu. Itu mengganggu hati saya. Waduh, saya sakit hati, saya jengkel. Ini saya itu ingetin baik-baik, saya kasih tahu baik-baik demi kebaikan. Kok orang sadar ya? Dalam bahasa saya kok orang waras gitu ya. Terus teman-teman sampai malah, iki piye toh? Mis kok malah kayak gini. Udah biarin aja. Saya pulang membawa kepahitan saya. Saya pulang bawa kejengkelan saya itu berbulan-bulan. Sekitar 3 bulan itu perilaku itu terjadi. Lalu saya bilang ke suami saya, Pi, ada kayak gini Pi, gimana ya? Lah ya gimana? Ya kok gimana? Ya saya dibantu kok malah gimana? Terus begitu, saya mikir sampai akhirnya suami saya berkata begini, udahlah kamu doain, ora salah. Bahkan untuk menyebut namanya di dalam doa pun saya nggak sanggup. Lah saya dibantingi pintu, dibantingi kursi, sindir-sindir, teriak-teriak itu sebagai seorang perempuan ya. Kamu laki-laki lah, aku ini perempuan kok. Mbok gituin itu saya sakit hati. Apalagi saya lebih tua dari kamu. Selisih kita jauh. Saya sakit hati. Waduh, saya jengkel, sakit hati, stres saya selama 3 bulan. Terlihat di rumah. Lalu suami saya berkata, wis diampun, Raiso, aku gak salah. Akhirnya, terus suami saya bilang gini, lah piye, apa tak parani wae, tak antemi, tak tutuki gitu ya, tak cegat wis, neng di tak cegat gitu, tak cegat dia. Tapi kamu siap-siap, Mami, kalau aku di penjara kamu siap ya. Waduh, tapi ya orang ngono juga. Nah, akhirnya suami saya bilang begini, Mami, menurutku sih, kamu kan lebih tua dari dia. Kamu sudah ikut BB juga, jadilah bijak. Satu aja yang bisa menyelesaikan semua ini. Ampuni, datang ke dia, minta maaf. Semua akan selesai. Iso, ora salah urusanku gak ambek DE. Urusanku ambek sing wedok iki enak wae. Ya kalau kamu mau, ya lakukan. Kalau enggak kamu akan seperti ini. Tertekan berbulan-bulan. Saya merenung, saya berdoa, saya berpikir. Singkat cerita,
Tuhan bicara di hati saya. Lalu saya datangi laki-laki ini, saya ajak bicara, 4 mata ya. Saya bilang, bro, kalau aku ada salah saya minta maaf. Maksudku mungkin baik, tapi kalau itu dianggap tidak baik, ya aku minta maaf. Kita tetap berteman. Begitu, saya nggak mau, dalam hati saya berkata, kamu mau lanjut dengan dia itu udah lagi bukan urusanku. Tapi aku akan membawa dalam doa gitu kan. Lalu kami ngobrol, yang saya pikir bisa hanya 5 menit, itu sampai 1 jam. Dan dia nangis, dia menyesal juga pada akhirnya. Dan setelah itu saya berdoa buat mereka. Bagaimana gereja ini akan menjadi gereja yang bersyafaat bagi orang lain, bagi orang-orang yang hina mungkin perbuatannya, perilakunya. Karena panggilan kita adalah panggilan yang memberkati orang, berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kalau bagi orang yang secara status sosial kita bisa mengampuni, kita bisa menolong. Mari bagi orang-orang yang perilakunya, perbuatannya mungkin bagi kita itu hina, gak layak. Kita punya kebesaran hati, kita punya kasih untuk berdoa, bersyafaat. Sehingga mereka dikeluarkan, dilepaskan dari penjara karakter yang buruk, penjara ikatan dosa. Dilepaskan dari sakit, penyakit hati ataupun yang lainnya. Dan juga mereka dilepaskan dari hal-hal yang gak benar. Bahkan dengan doa kita, pelayanan syafaat kita, itu akan memberi makan mereka, memberi minum mereka, sehingga mereka bisa ketemu dengan Tuhan sebagai juru selamat mereka. Amin.